Ada orang yang hidupnya datar-datar saja, tidak pernah disayat, tidak pernah dicabik, tidak pernah digebuk nasib. Mereka mungkin bahagia, tapi bahagia yang kembung, seperti balon yang diisi angin, mengapung tapi kosong. Sedangkan kamu yang pernah dipukul habis-habisan oleh hidup, kamu tahu betapa kerasnya tanah ketika wajahmu dipaksa untuk menciumnya. Tapi disitulah racikan aneh kekuatanmu dibentuk, bukan dari cahaya, tapi dari luka. Penderitaan itu ibarat palu godam. Ia menghantam tanpa permisi, mengubah daging jadi besi, mengubah hati jadi bara. Orang yang belum pernah menggigil di ujung jurang tidak akan paham betapa berharganya satu tarikan napas. Tapi kamu yang pernah meringkuk bersama sepi dan ketakutan, kamu punya sesuatu yang tidak bisa didapatkan dari seminar motivasi. Ketahanan yang lahir dari kehancuran. Kamu bukan sekedar bertahan, kamu adalah hasil dari perang yang tidak pernah diberitakan. Dan inilah 7 kekuatan batin mengerikan yang hanya bisa tumbuh dari penderitaan, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dipelajari dari buku, tidak bisa dipamerkan di media sosial. Ini kekuatan yang hanya kamu tahu kamu memilikinya, karena kamu pernah tidak punya apa-apa. Ini bukan kekuatan yang minta dipuji. Ini kekuatan yang diam, tapi tajam. Seperti pisau yang pernah dipakai menusuk balik nasib sialmu sendiri. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk terus mendukung channel Spiritual Jiwa dengan memberikan like, komentar, dan share. Karena dukungan kalian yang luar biasa sangat berarti buat kami untuk terus menghadirkan konten-konten yang inspiratif dan penuh makna. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berlimpah. Baiklah, mari kita lanjutkan. Kekuatan mengerikan pertama yang diperoleh dari penderitaan adalah kemampuan menelan rasa sakit tanpa drama. Orang biasa merasa sakit lalu berteriak. Kamu merasa sakit lalu diam, karena kamu tahu teriakmu tidak akan mengubah apapun. Dulu kamu pernah meminta tolong dan dunia membalas dengan tertawa. Maka kamu belajar menelan semuanya sendirian. Luka yang dulu membuatmu gemetar, sekarang kamu kunyah seperti tulang ayam. Tidak enak, tapi sudah biasa. Kamu tidak lagi butuh panggung untuk menunjukkan deritamu. Kamu sudah lulus dari tahap mengemis simpati. Kamu tahu, simpati cuma datang kalau kamu cantik atau masih lucu, tapi penderitaanmu tidak pernah estetis. Maka kamu jadi manusia keras kepala yang tetap berjalan, meski masih berdarah. Diammu bukan tanda lemah, diammu adalah pilihan. Kamu menahan amarah bukan karena takut, tapi karena kamu mulai sadar meledak tidak akan memperbaiki apapun. Kamu jadi manusia yang tidak gampang mewek, karena kamu sudah terlalu sering menangis dalam gelap dan tetap tidak ada yang peduli. Maka kamu jadi orang yang sanggup menghadapi neraka dengan ekspresi datar dan tatapan dingin. Ini kekuatan yang menakutkan, karena kamu mulai bisa tersenyum di tengah luka. Kamu bisa bilang, ini sudah biasa, padahal hatimu remuk. Dan saat orang lain baru mulai panik, kamu sudah selesai berduka. Kamu tidak kebal, kamu tetap bisa merasa, tapi kamu sudah akrab dengan rasa sakit. Itu sebabnya, kamu tidak lagi gentar. Kekuatan yang kedua, ketajaman mendeteksi kebusukan manusia. Kamu tidak naif lagi, kamu bukan manusia yang polos lagi. Dulu kamu pernah percaya dan dikhianati. Kamu pernah memberi hati, lalu dipatahkan. Maka matamu sekarang jadi tajam, bukan sinis, tapi terlatih. Kamu bisa mencium aroma kebohongan dari jarak jauh. Senyum palsu, janji manis, pelukan penuh pisau, kamu kenal semuanya, karena kamu pernah jadi korban. Penderitaan memaksa kamu jadi detektif. Kamu tidak asal percaya. Kamu mengamati, menganalisis, dan menunggu. Kamu tahu manusia punya banyak topeng, dan kamu sudah cukup sering tertipu untuk akhirnya bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya modus. Dunia ini panggung, dan kamu sudah tahu naskahnya. Banyak orang bilang kamu terlalu curiga,
Tapi mereka tidak pernah tahu betapa sakitnya dikhianati orang yang kamu percaya sepenuh nyawa. Mereka tidak tahu betapa hancurnya kamu waktu tahu kebaikanmu dimanfaatkan, lalu dibuang saat tidak lagi menguntungkan. Jadi wajar saja kalau kamu sekarang punya radar batin. Itu bukan kelemahan. Itu adalah mekanisme bertahan yang telah di-upgrade ke level berikutnya. Kamu tidak mudah jatuh cinta lagi, tidak mudah percaya lagi. Tapi bukan karena kamu dingin, justru karena kamu pernah hangus terbakar. Dan dari abu itu, kamu membangkitkan indera tambahan. Penglihatan batin yang tidak bisa dibohongi dengan kata-kata manis. Inilah kekuatanmu. Kamu tidak buta oleh cinta, tidak tuli oleh pujian, dan tidak lumpuh oleh rayuan. Ketiga, daya tahan yang melebihi logika. Kamu seharusnya sudah hancur. Secara logika, kamu mestinya sudah gila, sudah menyerah, tapi nyatanya kamu masih di sini, masih hidup, masih bernapas, meski kadang dengan paru-paru penuh abu. Masih berjalan, meski kaki penuh sambungan karena pernah patah berkali-kali. Kamu adalah bukti bahwa manusia bisa lebih keras dari batu ketika dihadapkan pada pilihan, mati sebagai korban, atau memilih terus merangkak dan menghadapi hidup sebagai pejuang. Seperti kata pepatah, "What doesn't kill you makes you stronger." Apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Orang sering bingung, kok kamu masih kuat ya? Padahal mereka tidak tahu bahwa kamu tidak punya pilihan lain. Kamu tidak bertahan karena hebat. Kamu bertahan karena tidak ada pilihan lain untuk dipilih. Kamu bukan bertahan karena ingin, tapi karena dipaksa oleh keadaan yang terus menendangmu ke jurang, dan kamu tetap naik lagi, meski dengan kuku berdarah. Daya tahanmu bukan sekedar fisik, ini kekuatan mental yang dibentuk dari ribuan malam tanpa harapan. Kamu pernah merasakan hidup tanpa pegangan, dan dari situ kamu membangun dinding dari besi. Kamu belajar berjalan di atas bara, bukan karena berani, tapi karena tidak ada jalan lain. Kamu tidak lagi takut jatuh, karena kamu sudah terlalu sering jatuh, dan tahu cara bangkit tanpa ditolong siapa-siapa. Kamu jadi makhluk keras kepala yang bisa tidur nyenyak di tengah badai. Bukan karena kamu tidak sadar bahaya, tapi karena kamu sudah kenyang dengan ancaman. Kamu tahu rasanya panik, tapi sudah bosan dengannya. Kamu tahu rasanya takut, tapi sudah terlalu sering meneguknya. Inilah kekuatanmu. Kamu tidak hebat, kamu hanya sudah terlatih. Terlatih oleh penderitaan yang tidak kenal ampun. Keempat, ketenangan di tengah kepanikan. Kamu pernah mengalami hari di mana segalanya terasa berakhir. Uang habis, orang-orang meninggalkanmu, harapan seakan sirna. Kamu pernah duduk dalam keheningan yang menusuk sambil menatap atap yang nyaris ambruk dan masih bisa berpikir, ya sudah, kalau memang harus hancur, biarlah hancur sekalian. Itu bukan keputusasaan, itu adalah titik nol, titik terendah, titik nadir. Dan dari sanalah ketenanganmu lahir. Sekarang, saat dunia ribut karena masalah kecil, kamu hanya mengangkat alis. Orang panik karena kehilangan sinyal wifi, kamu pernah kehilangan arah hidup. Orang bingung karena omongan orang, kamu sudah pernah dijatuhkan oleh gosip dari seluruh kampung. Kamu tidak lagi terseret arus panik, karena kamu tahu, badai pasti lewat. Bahkan badai paling gila pun pada akhirnya jadi hujan rintik. Kamu bukan dingin, kamu sudah terbiasa membekukan perasaan agar bisa berpikir jernih. Kamu tahu bahwa emosi tidak menyelesaikan masalah. Panik hanya akan melahirkan keputusan bodoh. Maka kamu belajar menjadi batu di tengah banjir, bukan ikut hanyut. Dan ketika orang lain sibuk lari ke sana kemari, kamu berdiri tegak, melihat situasi, lalu melangkah dengan presisi. Ini bukan sikap sok tenang. Ini hasil dari sering dihajar ujian dan kenyataan pahit. Kamu tidak lagi takut dan peduli pada hal-hal remeh. Karena kamu tahu yang paling menakutkan sudah pernah kamu hadapi. Kehilangan arah, kehilangan orang, kehilangan reputasi, kehilangan harga diri. Dan kamu masih di sini.
Itu sebabnya kamu sekarang bisa tenang, karena kamu tahu, bahkan jika semuanya runtuh, kamu akan membangunnya lagi, seperti biasa. Yang kelima, kepedulian yang tidak bersuara. Penderitaan mengajarimu satu hal penting. Tidak semua orang butuh diceramahi saat sedang terluka. Kadang mereka cuma butuh ditemani diam. Kamu tidak cepat menghakimi. Kamu tahu rasanya dihukum sebelum dinasehati. Maka kamu menjadi orang yang diam-diam memperhatikan, diam-diam membantu, diam-diam mendoakan. Karena kamu tahu, rasa sakit itu tidak butuh sorotan. Yang dibutuhkan hanya keberadaan yang tulus. Kamu peduli, tapi tidak pamer. Kamu membantu, tapi tidak ingin diingat. Karena kamu tahu betapa hina rasanya saat ditolong sambil direndahkan. Kamu tahu rasanya tak berguna karena jadi beban untuk orang lain. Jadi kamu tidak pernah membuat orang lain merasa lebih kecil hanya karena mereka sedang jatuh. Kamu bantu secukupnya, tanpa menggaruk luka mereka. Kamu tahu kebaikan tidak butuh panggung. Kebaikan terbaik adalah diam dan hadir. Tidak banyak bertanya, tidak sok menasehati dan memberi ceramah, tidak memaksa bercerita. Kamu jadi tempat singgah yang tidak mengikat. Dan itu langka karena dunia sekarang penuh orang yang menolong sambil menuntut sorotan. Kamu tidak butuh ucapan terima kasih, karena kamu tidak menolong demi balasan. Kamu menolong karena kamu tahu, di masa lalu kamu pernah berharap ada satu orang seperti kamu, yang bisa hadir tanpa menghakimi. Maka sekarang, kamu jadi orang itu, diam tapi peduli, jauh tapi mengasihi, tidak terlihat tapi hadir. Keenam, kebijaksanaan yang tidak bisa diajar. Kamu tidak sekedar pintar. Pintar bisa diajarkan, bisa diperoleh dari buku, bisa dipalsukan dengan gelar. Tapi kebijaksanaanmu itu lahir dari kesedihan, dari luka, dari malam-malam panjang yang kamu habiskan untuk bertanya pada gelap. Bukan sekadar tahu apa yang benar, tapi tahu kapan harus diam, kapan harus pergi, kapan harus bertarung, dan kapan harus melepaskan. Orang bijak bukan yang banyak ngomong, tapi yang tahu kapan harus diam di tengah situasi tertentu. Mungkin kamu pernah salah langkah karena mulutmu, dan itu dibayar lunas oleh hidup. Darinya kamu belajar untuk tidak lagi asal bicara. Karena tahu kata-kata bisa membunuh lebih cepat dari peluru. Kamu tidak lagi asal menilai, karena kamu tahu manusia bisa berubah. Dan kamu tidak lagi sok tahu, karena kamu pernah dipermalukan oleh keangkuhan sendiri. Penderitaan mengajarimu hal-hal yang tidak bisa didapat dari buku atau kata-kata bijak di TikTok. Karena kamu tidak hanya mengetahui teori, kamu terjun langsung dan mencicipi rasanya sendiri. Kamu belajar dari gagal, dari dibenci, dari diabaikan, dari dihina. Kamu tahu bahwa hidup ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal bertahan cukup lama sampai kamu paham kenapa kamu dipukul duluan. Kamu tidak lagi mengutuk masa lalu, karena kamu sadar, di sanalah otot jiwamu dilatih. Inilah jenis kebijaksanaan yang tenang, tapi menghantam. Kamu tidak sibuk membuktikan diri, karena kamu tahu siapa dirimu. Kamu tidak lagi sibuk cari pujian, karena kamu tahu pujian tidak bisa menyelamatkanmu saat kamu tenggelam. Kamu jadi manusia yang tahu arti kehilangan, tahu nilai kesetiaan, tahu batas kekuatan. Semua kebijaksanaan itu kamu dapat bukan dari buku atau nasihat, tapi dari luka, dari pernah melakukan kesalahan berkali-kali, dan dari kegagalan. Ketujuh, kamu jadi mudah bahagia. Ketika seseorang pernah merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa, mereka akan belajar untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup. Kemampuan menghargai ini bukan sekedar terima kasih yang diucapkan oleh mulut, tetapi apresiasi yang sangat mendalam terhadap setiap nikmat yang diberikan, walaupun tampak kecil dan sederhana. Kamu tahu rasanya kekurangan. Bukan kekurangan yang dibuat-buat untuk konten prank, tapi kekurangan yang sesungguhnya, lapar yang tak bisa ditahan, sepi yang menjerat dada, mimpi yang digerus realita. Kamu pernah ada di titik di mana segelas teh hangat pun bisa membuatmu terharu bahagia. Maka sekarang, saat kamu mendapatkan sedikit, kamu merasa seperti diberi dunia.
Penderitaan dan kekurangan ini mengajarimu rasa syukur. Orang-orang yang hidupnya selalu berlebih, selalu mengejar yang besar, tapi semakin besar yang mereka miliki, semakin mati rasa mereka. Mereka tidak tahu lagi bagaimana rasanya benar-benar puas. Mereka lupa bersyukur karena tidak pernah benar-benar bahagia dengan apa yang didapat. Mereka bosan, mereka jenuh. Sementara kamu bisa tertawa bahagia hanya karena melihat hari ini cerah, karena kamu tahu rasanya kehujanan tanpa tempat berteduh. Kamu pernah kelaparan sampai perutmu mengecil, dan sekarang kamu bisa menangis karena sepiring nasi hangat pun terasa seperti makanan terlezat di dunia. Kamu pernah tidak punya siapa-siapa, dan sekarang pelukan sederhana dari satu orang saja bisa membuatmu merasa cukup. Kamu bukan bahagia karena mendapat banyak, kamu bahagia karena tahu rasanya tidak punya apa-apa. Kamu menjadi tidak angkuh, kamu rendah hati, bukan karena ajaran moral, tapi karena kamu tahu semua bisa hilang dalam sekejap. Kamu pernah kehilangan, dan sejak itu kamu belajar menghargai apapun yang masih tersisa. Kamu tidak perlu lagi mengejar kebahagiaan yang mengkilap. Kamu menikmatinya dalam bentuk yang sunyi. Kamu tidak lagi mengeluh karena kurang, tapi terharu karena masih diberi. Inilah kekuatanmu. Kamu tidak butuh dunia untuk bisa tersenyum puas. Kamu tidak butuh validasi, piala, atau prestasi yang besar. Kamu cukup duduk di pojokan, meminum kopi hangat, sambil memandangi hujan turun di sore hari. Dan kamu sudah seperti raja. Inilah buah yang paling manis. Kamu jadi tahu bahwa hidup yang biasa saja pun sebenarnya sudah luar biasa.